untuk menahan panas ya. Jadi agar panas ini tidak lepas ke dalam bangunan, karena bagian dinding itu biasanya daya serap panasnya tergantung materialnya untuk menyerap panasnya seberapa tinggi. Kemudian ada juga plug load efisiensi di sini ya, 27,9 watt per meter square ya di sini. Jika merasa film bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Oke, jumpa lagi bersama saya Fadil Kalumata di channel BIM Engineering Polimdo. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Revit ya, masih dengan seri BIM. Nah, tetapi di kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang BIM 6D ya. Jadi seperti yang kita ketahui saat ini sudah ada sampai di 7D, tetapi sebenarnya BIM itu sudah menyentuh di 10D ya. Nah, yang baru saya gunakan sampai saat ini sampai di BIM 7D. Nah, pada umumnya kita hanya menggunakan BIM itu sampai level kelima ya, atau di 5D. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu BIM untuk 6D dan 7D. Nah, di BIM 6D itu berbicara tentang sustainability. Nah, sustainability ini berbicara tentang analisis konsep energi, kemudian analisis detail energi, kemudian ada juga sustainable element tracking dan LEED tracking ya. Sedangkan di BIM level yang ke-7 atau di dimensi yang ke-7 itu berbicara tentang facility management, atau ada beberapa poin seperti strategi life cycle BIM, BIM build, BIM embedded and OP manual dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya di BIM ini tidak hanya ada di dalam satu sektor ya, tapi ada beberapa sektor yang terkait. Begitupun di dalam penerapan dimensinya. Di sini ada owner, general contractor, arsitek, structure engineer, detailer dan sebagainya. Yang dimana semua sub yang tergabung dalam suatu sistem kerja BIM ini akan menghasilkan sebuah produk yang terintegrasi bersama ya di sini. Saya coba lanjutkan langsung ke bagian yang ke-6 ya di sini. Nah, ini yang kelima untuk BIM level 4D dan 5D. Di sini ada waktu dan penjadwalan, kemudian ada biaya, keuangan dan sumber daya. Nah, selanjutnya di BIM level yang ke-6 atau di 6D-nya ini kita berbicara tentang siklus hidup bangunan ya, yang didefinisikan sebagai seluruh siklus kehidupan bangunan dari desain melalui konsepsi, hunian dan sampai pembongkaran ya, atau demolition. Nah, di sustainability model 6D ini kita akan belajar banyak mengenai energi ya, mengenai energi. Jadi tujuannya adalah untuk bagaimana kita mengefisienkan energi itu sendiri. Nah, jadi di sini bangunan yang telah dirancang berkontribusi pada masalah lingkungan yang serius karena konsumsi energi yang berlebihan. Hubungan erat antar penggunaan energi di gedung dan kerusakan lingkungan muncul karena solusi intensif sinergi berusaha membangun bangunan dan tuntutannya untuk pemanasan, pendinginan, ventilasi, dan lain sebagainya. Nah, ini berbicara dari konsep, kemudian masuk ke desain, lalu ke analisis ya, setelah itu dibangunnya atau construction, dan terakhir adalah operational and facility management ya, atau pemeliharaan di sini. Nah, saya tidak berlama-lama di sini. Saya akan pindah ke software ya di sini. Nah, software yang saya gunakan di sini menggunakan Revit. Jadi saya punya dua Autodesk ya, atau software BIM ya, Revit khususnya. Yang satu versinya 2024 dan yang satu versinya 2019. Nah, pastikan jika teman-teman sudah masuk ke dalam BIM 6D ini softwarenya terkonek dengan internet. Seperti ini ya. Jadi pastikan juga kalau terkonek internet berarti softwarenya itu harus berlisensi. Berlisensi ini bisa dia membeli asli atau dia bisa menggunakan student atau versi edukator, itu bebas ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena nanti output dari
analisis energi di dalam BIM 6D ini akan dikirimkan melalui email ya, akan dikirimkan melalui email. Di sini saya berikan contohnya ya di sini. Jadi ada email nanti yang akan masuk dari Autodesk sendiri seperti ini contohnya. Jadi ketika kita melakukan suatu running analisis dalam software Revit ya, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada dua ya. Jadi yang pertama munculnya bahasanya seperti ini. Hi Fardi, your analysis is complete. Nah, kalau pesannya berbunyi analisis complete berarti saya bisa langsung melihat hasil analisisnya. Nah, tetapi kalau belum komplit itu biasanya modelnya seperti ini. Jadi di sini dikatakan bahwa Hi Fardi, your model has been received. You will receive an email when the analysis is complete and you can access your result. Jadi kita dibantu oleh Autodesk untuk melakukan analisis. Nah, di sini kenapa saya katakan demikian? Sebab setelah Autodesk menerima file yang kita analisis, setelah itu akan dihasilkan ya, atau diberikan hasil dari analisa dari Autodesk. Jadi kita tinggal melakukan analisa lanjutannya begitu. Nah, di sini untuk workflow-nya, di sini saya bagikan seperti ini. Ini saya ambil dari Autodesk langsung ya. Nah, untuk energy analysis with Revit and Insight ya, jadi ada dua di sini. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Autodesk Insight, nah, Autodesk Insight itu tampilannya seperti ini. Ya, jadi Autodesk Insight tampilannya seperti ini. Oke. Ini dan juga seperti ini. Jadi ada dua model yang sudah saya buat di sini. Jadi kita bisa melihat banyak parameter di sini ya. Operation and schedule, kemudian lighting efficiency, clock load efficiency, kemudian high AC ya, kemudian western wall, eastern wall, roof construction, dan masih banyak lagi. Nah, di sini workflow-nya seperti ini. Pertama kita akan mengerti bagaimana cara kita memodelkan BIM 6D. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita akan membuat create energy model ya, baik itu melalui meshing ataupun melalui mix design ya. Jadi dibuatnya bisa melalui meshing, bisa dibuat melalui kombinasi meshing dan detail elemen. Nah, apa yang membedakan meshing dan detail elemen? Meshing ini dibuat tanpa memasukkan elemen-elemen bangunan seperti dinding, kolom, dan lain sebagainya. Sedangkan jika menggunakan combine, di sini biasanya bagian meshing structure atau arsitekturnya itu digabungkan dengan model elemen. Saya langsung saja di sini contohkan ya. Di sini contoh sampel project yang saya buka. Di sini ada dua project. Yang satu project rumah 2 lantai yang saya jadikan contoh. Sedangkan yang satu adalah sampel project dengan tipe arsitektur ya. Nah, kita perhatikan untuk model di sini ya. Ini saya buka dari 3D-nya. Ini adalah model contoh yang akan saya jelaskan. Di sini 3D model seperti ini. Nah, biasanya kita akan menganalisis energi melalui dua tahap. Yang pertama solar, kemudian yang kedua energi. Jadi yang berbeda di sini kalau menggunakan solar analisis biasanya ini kita melihat banyak hal ya, seperti arah matahari, penyinaran, kemudian kelembaban, tanggal, waktu, jam ya. Ini akan sangat berpengaruh terhadap lighting daripada suatu bangunan. Nah, tetapi jika kita ingin mengetahui seberapa banyak energi yang kita butuhkan di dalam suatu bangunan, maka kita perlu melakukan analisis terhadap energi itu sendiri. Nah, cara menganalisisnya di sini saya coba buatkan sesimpel mungkin ya. Pertama kita akan masuk ke menu analisis seperti ini ya. Kemudian kita akan menentukan yang namanya location ya. Nah, kita tentukan location seperti ini. Nah, setelah kita menentukan location, biasanya internet itu yang terkonek dengan Autodesk kita akan menentukan posisi kita di mana ya. Nah, contoh ini lokasinya terambil di Boston ya, seperti itu. Kemudian weather. Nah, weather ini ada cuaca yang ada sepanjang tahun ya di sini, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian ada juga site ya di sini, berapa derajat dari utara ya bangunan ini dan sebagainya. Nah, setelah location-nya ini sudah selesai, langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam setting energi ya. Jadi di sini energi kita setting.
Nah, ini yang paling penting yang perlu kita perhatikan. Untuk mode di sini, mode ini ada 3 ya. Ada building element, ada conceptual mass, kemudian ada use conceptual masses and building element. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang saya jelaskan tadi ini, jadi ada menggunakan meshing, ada menggunakan kombinasi meshing dengan elemen ya. Ini menggunakan elemen ya. Jadi ada elemen, meshing, dan kombinasi keduanya. Nah, diterapkan di dalam energy setting seperti ini. Nah, jika bangunan kita itu akan kita analisis full menggunakan building element seperti dinding, atap, dan lain sebagainya, maka yang kita pilih adalah yang pertama, use building element. Kemudian di sini ada namanya ground plan. Nah, ini biasanya diambil bagian lantai floor paling dasar ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di bawahnya ada menu advance, kemudian kita pilih edit. Nah, pada tampilan advance energy setting ini ada beberapa hal yang perlu kita klasifikasikan. Pertama, building data. Nah, pada building data ini ada building type ya. Nah, di building type ini kita akan menentukan fungsi bangunan ini seperti apa. Apakah dia sebagai single family, sport arena, town hall, dan lain sebagainya. Nah, jika fungsi bangunan ini saya contohkan misalkan digunakan oleh beberapa orang dalam suatu keluarga, maka yang kita pilih di sini harusnya multifamily ya. Nah, seperti ini. Jadi akan tergantung bangunan itu mau difungsikan seperti apa, kita harus menentukan building type-nya ya. Kita klik OK di sini. Kemudian ini kita biarkan saja default, lalu kita klik OK, lalu kita klik OK lagi ya. Nah, setelah selesai, kita akan membuat yang namanya create energy model. Nah, ketika kita membuat energy model atau create energy model ini, nanti si software ini sendiri akan menampilkan dalam bentuk diagram warna bagian-bagian mana yang harusnya mungkin membutuhkan energi, dalam hal ini penghawaan yang lebih banyak dan lain sebagainya. Ini saya create energy model. Nah, nanti ditanyakan seperti ini, you are about to create energy analytical model. This may take considerable time during which Revit will not accessibility. What do you want to do? Nah, di sini saya lanjutkan ya, create energy analytical model. Nah, setelah kita create energy analytical model, nanti selanjutnya akan ditampilkan seperti ini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini energy modelnya sudah dianalisis, dibentuk, dan sudah bisa dilihat ya di sini. Nah, setelah selesai membuat create energy model, kita bisa melihatnya di sini. Kita generate ya. Jadi kita mengenerate energy analytical model dan mengenerate untuk desainnya ya. Kita desain seperti ini. Kemudian kita pilih use existing energy analytical model. Nah, kita pilih OK ya. Di sini proses komplit ya. Kita pilih OK. Nah, setelah kita klik OK, biasanya di sini bagian bawah ada pilihan Start Energy Simulation ya. Jadi ada simulasi daripada energi itu sendiri. Nah, hasil simulasinya ini ya biasanya itu langsung link dengan email kita ya di sini. Jadi kita tinggal klik seperti yang ini ya, kita generate, kemudian kita cek di email kita. Di sini saya contoh coba buka ya di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi di sini model ini basic sample project diterima ya. Nah, ini lagi dalam proses untuk analisis ya di sini. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat yang tadi, yang contoh model seperti ini, yang analisisnya sudah komplit ya, seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat langsung di Autodesk Insight atau kita bisa copy linknya ya. Ini saya coba copy linknya. Saya buka di tab ini ya. Nah, ini. Ini contoh yang sudah saya buat tadi, 1. Kemudian ini yang rumah tinggal, 2 ya. Kemudian ini yang ketiga, ini saya tambahkan di sini, tinggal kita paste aja seperti ini, nanti si Autodesk ini akan menampilkan hasil daripada sampel project yang sudah kita analisis tadi. Jadi dia tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, perlu saya jelaskan ya, ini location-nya, kemudian ada angka di ujung kiri atas ya. Oke, kemudian ada model bangunannya sendiri ya, seperti ini. Nah, kita pelajari satu-satu di sini. Nah, pertama, kita lihat di sini ada nilainya 333 kWh per M2
per year ya. Nah, kalau di model yang satu ini nilainya 404, sedangkan model yang satu 199. Nah, apa yang membedakan di sini ya? Apa yang membedakan dari tiga model ini? Nah, yang pertama ya, di sini kalau kita menggunakan sampel project ini tanpa bukaan ya. Jadi dia gedung yang masif. Nah, karena gedungnya masif, maka di sini contoh untuk kebutuhan energi yang dia perlukan selama 1 tahun adalah sebanyak ini, 404 kilowatt ya per meter square per year ya. Per tahunnya energi yang dibutuhkan sebanyak ini. Sedangkan untuk case rumah tinggal 2 lantai di sini ya, karena di sini bukaannya banyak ya dan bangunannya juga tidak terlalu besar ya di sini, maka energi yang dibutuhkan kurang lebih adalah 199 kilowatt. Nah, kemudian saya compare dengan yang terakhir di sini kebutuhannya adalah 333. Jadi ada 3 case berbeda ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Untuk posisi ya konsep seperti ini kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Jadi 333 kWh per meter square per tahun. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini untuk pendinginnya ya, untuk penghawaan. Di sini kita bisa lihat seperti ini. Nah, kemudian bagian lain di sini kita bisa melihat operating schedule. Jadi rumah itu kan pasti 24 jam kita tinggali. 24 jam kita tinggali, di situ terjadi konsumsi energi ya di sini. Kemudian kita klik di sini, kita bisa lihat di sini ya operating schedule-nya, kemudian energi yang dibutuhkan. Nah, begitupun dengan infiltrasi. Nah, infiltrasi ini biasanya terkait dengan bukaannya. Nah, karena itu sekarang banyak material-material untuk bukaan, openingan pintu maupun jendela, itu biasanya elemen kacanya itu menyerap panas ya, menyerap panas. Jadi kalau kita lihat di sini ada grafik-grafik yang muncul seperti ini, kita bisa lihat ya. Kemudian di sini tembok di bagian utara ya, sisi utara, kemudian konstruksinya seperti apa juga di sini terlihat ya. Jadi kalau contoh misalkan di sini bricknya ya, di sini bricknya menggunakan insulasi ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi represent the overability of wall construction to resist heat loss and gains. Jadi di sini untuk menahan panas ya, jadi agar panas ini tidak lepas ke dalam bangunan, karena bagian dinding itu biasanya daya serap panasnya tergantung materialnya untuk menyerap panasnya seberapa tinggi. Kemudian ada juga plug load efisiensi di sini ya, 27,99 watt per meter square ya di sini ada juga, dan masih banyak lagi parameter-parameter yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dapat dari penggunaan BIM 6D ini ya. Kemudian daylight occupancy ya, ini adalah represent the typical daylight ya, dimming and occupancy sensor system. Kemudian di sini ada Windows Shades ya, di sini ada bayangan ya, di sini ada bayangan dari jendela. Kemudian di sini juga ada panel efisiensi ya. Kemudian ada juga surface coverage ya di sini, seperti itu. Demikian tutorial singkat dari saya. Begitu banyak sebenarnya yang bisa kita gali. Nanti saya akan melanjutkan di materi-materi selanjutnya bagaimana kita menghitung kebutuhan penghawaan untuk ruangan dan kebutuhan energi. Jika merasa video bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.